Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila syiratim mustaqim wa arsadana ila dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di dalam kajian kita, yaitu kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kitab usul fikih ini memberikan satu manfaat kepada kita di dalam kita mendalami ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena usul fikih adalah merupakan instrumen di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab al-ahkam. Ya, bab tentang al-ahkam yang artinya adalah hukum-hukum. Nah, Syekh Utsaimin di sini menulis ya, di dalam kitab ini beliau menguraikan tentang definisi dan juga pembagian hukum-hukum, baik yang terkait dengan hukum taklifi ataupun hukum wad'i. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum, ya, dan nanti diikuti dengan hukum taklifi. Di dalam kitab ini, Syekh Utsaimin menguraikan, yaitu dia menyatakan al-ahkamu, hukum-hukum itu adalah jam'u hukmin, jamak dari kata hukum. Ya. Jadi kata al-ahkam ini adalah merupakan kata jamak plural, yang mufradnya adalah hukmun. Wa huwa lughatan, dan kata hukum itu secara bahasa al-qada'u, yang maknanya adalah keputusan, penetapan ataupun keputusan. Wastilahkan sementara secara istilah, kata hukum itu maknanya adalah maqtadahu khitabu syar'i al-muta'allaku bi af'alil mukallafina min talabin au tahyirin au wad'in. Jadi menurut istilah adalah yang dimasukkan dengan hukum itu maqtadahu khitabu syar'i, apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh khitabu syar'i, ungkapan syara' al-muta'allaku, yang terkait ya bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf, min talabin, yang berupa tuntutan ataupun permintaan, au tahyirin, atau dalam bentuk pilihan, au wad'in, atau dalam bentuk penetapan, dalam bentuk penetapan. Ya. Jadi menurut istilah di sini bahwa yang namanya hukum itu apa yang sudah menjadi ketetapan dari pembicaraan ataupun ungkapan syara'. Ya. Apa yang dibicarakan, yang diungkapkan oleh syara' itu adalah terkait dan terhubung
dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Nah, perbuatan di sini maksudnya adalah perbuatan yang sifatnya zahir, yang sifatnya lahir, perbuatan jawarih kita, ya, yang dapat dilihat, dapat diukur, ya, dapat dinilai. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya lahir, bentuknya apa? Min tolabin, bentuknya itu berupa tuntutan, tuntutan, ya, ataupun permintaan untuk melakukan sebuah perbuatan, au tahyirin, atau memberikan pilihan-pilihan kepada kita untuk melakukan atau tidak melakukan, au wad'in, ataupun sesuatu yang sudah memang ditetapkan. Kemudian di sini Syekh Utsaimin memberikan penjelasan kepada kita dari definisi ini, ya, kata per kata dijelaskan oleh Syekh Utsaimin maksudnya itu apa, begitu ya. Beliau memberikan penjelasan fal muradu bi qaulina. Adapun yang dimaksudkan dengan perkataan kami, perkataan kami di sini dimaksudkan adalah ya ungkapan definisi yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin ini, termasuk juga para ahli usul yang menggunakan definisi yang serupa. Khitabus syara', khitabus syara', ungkapan syara'. Jadi yang dimaksudkan dengan ungkapan syara' itu adalah al-kitabu was sunnatu, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan ungkapan syara', pembicaraan syara'. Jadi apa yang dibicarakan oleh Al-Qur'an dan sunnah, itulah yang dimaksudkan dengan ungkapan syara' atau pembicaraan syara'. Selain daripada itu, maka tidak disebut sebagai khitabus syara'. Ya. Jadi di sini standarnya adalah apa yang dibicarakan, ya, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya khitab. Kemudian yang kedua, wal muradu bi qaulina, dan yang dimaksudkan dengan ungkapan kita yaitu al muta'allaq bi af'alil mukallafin, terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang dimaksudkan dengan terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf di sini adalah ma ta'allaqa bi a'malihim, apa yang terkait dengan perbuatan mereka, ya, sawaun, baik kanat kaulan, perbuatan itu dalam bentuk perkataan, am fi'lan, ataupun perbuatan dalam bentuk pekerjaan, ijadan amtarkan, baik dalam konteks untuk mewujudkan, mengadakan, menyelenggarakan pekerjaan itu, amtarkan, ataupun dalam wujud untuk kemudian meninggalkan satu pekerjaan, satu perbuatan. Jadi memang khitabus syara' itu memang terkait dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan itu ada yang memang diminta secara aktif. Artinya kita dituntut untuk melakukan sebuah pekerjaan, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, atau diminta oleh syara' itu untuk kemudian meninggalkan, ya, perbuatan itu, baik perkataan ataupun perbuatan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan al-muta'allaq bi af'alil mukallafin, ya, artinya terkait dengan perbuatan-perbuatan kita sebagai orang mukallaf. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, fa kharaja bihi, maka tidak termasuk dalam ungkapan kami, hi-nya ini kembali kepada qaul, maksudnya ya, yang tidak termasuk dari apa yang dalam kategori definisi yang kita ungkapkan itu adalah apa? Ma ta'allaqa bil i'tiqad, apa yang terkait dengan keyakinan.
Jadi segala sesuatu yang terkait dengan keyakinan maka tidak termasuk dalam kategori perbuatan mukallaf. Jadi ukuran perbuatan itu perbuatan yang bersifat tohir, bukan perbuatan hati. Kalau i'tiqad itu kan hati, ya, keyakinan. Maka itu bukan menjadi cakupan kajian ilmu usul ataupun kajian ilmu fikih, tapi kajian ilmu yang lain. Fala yusamma, maka segala sesuatu yang terkait dengan i'tiqad itu fala yusamma, tidak dinamakan hukman, sebagai hukum, bihadal istilah, dengan istilah ini. Ya. Jadi nanti kualifikasinya beda. Ya. Kalau berkaitan dengan masalah i'tiqad itu kan istilah-istilah yang digunakan biasanya kufur, fasik, kufur atau musyrik, mukmin. Tetapi dalam konteks fikih itu kualifikasi hukum yang yang keluar, yang lahir dari pengkajian para ulama itu ada yang dikenal dengan al-ahkamul khamsah, hukum yang 5 itu, yaitu wajib, mandub ataupun sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu karena apa? Karena perbuatan yang kita lakukan yang kemudian melahirkan istilah-istilah itu. Ya. Artinya kalau wajib itu adalah merupakan satu perintah yang harus ditunaikan, sementara kalau haram itu berarti satu hal yang harus kita hindari. Kemudian wal muradu biqaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami al mukallafin, orang-orang mukallaf itu adalah ma min sya'nihim, ya, segala sesuatu min sya'nihim, ya, dari keadaan mereka itu adalah at-taklifu, yaitu karena faktor pembebanan terhadap mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan mukallaf. Karena ada beban atau taklif terhadap situasi dan keadaan mereka, itulah yang disebut dengan al-mukallaf. Fayasmulu as-saghira wal majnun. Maka kemudian taklif di sini juga mencakup, ya, mencakup kepada anak-anak kecil dan orang-orang yang gila. Nah, tetapi ini mungkin menjadi perdebatan di kalangan para ulama begitu. Ya. Karena ulama yang lain menyatakan bahwasanya yang namanya as-saghir wal majnun itu bukan masuk dalam kategori mukallaf. Ya. Dalam kategori mukallaf. Tapi memang di sini di Syekh Utsaimin memasukkan as-saghir wal majnun itu masuk dalam kategori orang yang terbebani taklif. Ya, begitu. Para ulama-ulama yang lain tidak. Karena apa? Karena yang namanya mukallaf itu syaratnya ya bulugh. Nah, bulugh itu artinya sampainya umur seseorang. Artinya bukan shaghir lagi kalau bulugh itu. Kemudian yang kedua adalah arusd. Ya, arusd artinya mampu membedakan. Nah, kalau al-majnun itu kan tidak mampu membedakan. Nah, inilah yang kemudian yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin memang agak berbeda. Di sini yasmulu wa yasmulu shaghira wal majnun. Jadi taklif itu masuk dalam kategori ya orang-orang anak-anak kecil, termasuk juga orang-orang yang majnun. Tapi ini memang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Saya lebih setuju kalau
Yang shahir wal majdud itu bukan masuk dalam kategori al-mukallafin. Karena jumhur ulama itu menyepakati bahwasanya yang mukallafin itu adalah bulugh wal arusd. Kemudian yang selanjutnya adalah wal muradu bi qaulina, yang dimaksudkan dengan perkataan kami min tolabin, kata tolab di sini permintaan ataupun tuntutan. Tuntutan di sini dimaksudkan apa? Al-amru wan nahyu. Ya, ini. Artinya perintah dan larangan. Ya. Sawa'un ala sabilil ilzam, baik caranya itu ala sabilil ilzam, yaitu dengan cara pewajiban atau penekanan yang sangat, awil afdoliyah ataupun dengan cara mengutamakan. Jadi ungkapan-ungkapan dengan mengutamakan itu menunjukkan bahwasanya itu adalah diperintahkan, ya, diperintahkan. Nah, kalau kewajiban umpamanya untuk meninggalkan, kewajiban untuk menunaikan dan seterusnya. Yang kemudian yang selanjutnya wal muradu bi qaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami au tahyirin atau memberikan pilihan, maksudnya pilihan kepada kita sebagai orang mukallaf itu adalah maksudnya adalah al-mubah. Segala sesuatu yang mubah itu adalah sesuatu yang merupakan pilihan bagi kita. Pilihan untuk apa? Untuk meninggalkan ataukah untuk mengerjakan. Artinya kita dipersilakan meninggalkan boleh, mengerjakan itu juga boleh. Kemudian yang selanjutnya ada al-muradu bi qaulina, yang dimaksudkan dengan perkataan kami au wad'in atau penetapan. Wad'in maksudnya adalah as-sahih. Penetapan itu maksudnya as-sahih, sesuatu yang valid, sesuatu yang benar. Al-fasid, sesuatu yang rusak ataupun yang tidak valid. Wanah wuhuma, dan selain daripada yang keduanya itu mimma wada'ahu syari', dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat, min alamatin, yang merupakan tanda-tanda, au wa ausofin, dan juga karakteristik, ya, tanda-tanda ataupun karakteristik lin nufudi, untuk dilaksanakan, awil wal ilghai, ataupun untuk diabaikan. Kalau sahih ini, kalau sesuatu dikatakan sebagai sahih, valid, artinya harus ditunaikan atau hukum itu terlaksana ataupun dilaksanakan. Tetapi kalau al-fasid maka al-ilgha. Kalau dinyatakan fasid, rusak, berarti ilgha. Ya. Berarti dianggap tidak ada. Kemudian Syekh Utsaimin lebih lanjut menjelaskan tentang pembagian hukum syara. Beliau menyatakan aqsamul ahkami syar'iyyati. Pembagian hukum syara. Pembagian hukum syara. Jadi beliau menyatakan tangqasimu
tangqasimul aqsamu syar'i tangqasimul ahkamu syar'iyyatu, hukum-hukum syara' itu tangqasimu terbagi ila qismain, kepada dua kelompok. Apa itu? Taklifiyatin wa wada'iyah, yaitu hukum syara' yang bersifat taklifiyah, taklifi, dan hukum syara' yang bersifat wada'iyah. Nah, taklifiyah ini terkait dengan pembebanan berupa tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalau wada'iyah itu terkait dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Kemudian lebih lanjut, Syekh Utsaimin memaparkan, menjelaskan kepada kita, ya, beliau menyatakan, fataklifiyatu, adapun hukum syara' yang bersifat taklifi itu khamsatun, ada 5. Jadi hukum syara' yang bersifat taklifiyah itu ada 5. Apa itu? Al-wajibu, yaitu wajib, wal mandubu, mandub, wal muharramu, muharram, wal makruhu, makruh, dan yang terakhir wal mubahu, mubah. Jadi ada 5 hukum terkait dengan hukum taklifi. Hukum syara' yang bersifat taklifi, pembebanan. Kemudian beliau menjelaskan, awalan, yang pertama, fal wajibu, adapun wajib, lughatan secara bahasa, syakit, asyakit, jatuh. Wal lazim, sesuatu yang harus. Sakit, sesuatu yang jatuh, ataupun sesuatu yang diharuskan. Itu menurut bahasa, menurut beliau begitu. Kemudian, wastilahkan, sementara secara istilah adalah, wajib itu adalah ma amara bihi syari'. Ma, segala sesuatu, amara bihi syari', segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam, dengan cara pewajiban. Dengan cara pewajiban atau pelaziman. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan wajib itu begitu. Seperti apa? Kasolawatil khams. Seperti sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu merupakan perintah yang bentuknya adalah ala wajhil ilzam. Ya, dengan cara pewajiban ataupun pelaziman bagi orang mukallaf. Artinya untuk melazimkan, untuk menunaikan kewajiban itu. Ya. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, fakharaja biqaulina, maka kemudian tidak termasuk, ya, tidak termasuk dalam ungkapan kami, yaitu ma amara bi syari', sesuatu yang telah diperintahkan oleh syariat itu tidak termasuk dalam ungkapan ini. Sesuatu yang diperintahkan syariat itu adalah al-muharramu, sesuatu yang diharamkan, wal makruhu, sesuatu yang dibenci, makruh, wal mubahu, sesuatu yang diperbolehkan. Jadi ini tidak masuk dalam kategori ma amara bihi syari', segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Karena apa? Karena sesuatu yang diperintahkan oleh syariat itu secara bahasa itu jelas. Memang ada perintahnya di dalam Al-Quran, sebagai contoh umpamanya aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wa atu zakah, tunaikanlah zakat. Itu perintahnya jelas.
Sementara al-muharram itu kan bukan perintah tetapi larangan. Makanya kemudian beliau menyatakan fakharaja biqaulina, maka tidak termasuk dalam ungkapan kami ma'amara bi segala sesuatu yang diperintahkan syariat itu adalah al-muharram, sesuatu yang diharamkan, wal makruhu, sesuatu yang dimakruhkan, wal mubahu, sesuatu yang dianggap dimubahkan, diperbolehkan, bukan itu. Kemudian juga beliau menjelaskan wa kharaja biqaulina, dan juga tidak termasuk dalam ungkapan kami ala wajhil ilzam, dengan cara pewajiban itu. Dengan cara pewajiban itu adalah apa? Al-mandub, sesuatu yang disunahkan. Karena ilzam itu kan harus, sementara kalau al-mandub itu kan boleh untuk ditinggalkan. Artinya ini apa namanya, semua anjuran. Kalau al-mandub itu sesuatu yang bersifat anjuran. Artinya boleh bagi orang yang untuk meninggalkan, ya. Sementara kalau dilakukan adalah dia mendapatkan pahala. Begitu. Kemudian wal wajibu, dan wajib itu adalah yusabu fa'iluhu. Yusabu, diberikan pahala, fa'iluhu, bagi pelakunya, imtithalan, karena dia melakukan. Ya. Wa yastahiqqul iqaba, dan pelakunya itu akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan punishment. Wa yastahiqqu, maka akan mendapatkan iqab, ya, akan memperoleh al-iqaba, iqab. Siapa? Tarikuhu, orang yang meninggalkan. Maksudnya meninggalkan pekerjaan yang memang dituntut oleh syariat itu. Jadi ada konsekuensi yang ditimbulkan bagi pelakunya yang melaksanakan itu, akan memperoleh pahala, yusabu. Sementara bagi orang yang meninggalkan tarikuhu itu yastahiqqul iqaba, yaitu dia mendapatkan iqab, mendapatkan sanksi, jadi reward dan punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma, dan wajib itu juga dinamakan fardon, fardu, faridah, faridah, wa hatman, hatman, laziman, laziman, lazim. Jadi nama lain dari kata wajib itu ya fardu, faridah, ya, dan hatmun, lazimun. Ya, itu nama lain dari kata wajib. Jadi kalau ada kata-kata lazim itu artinya juga wajib, hatmun itu juga artinya wajib, faridah itu artinya juga wajib, fardun juga sama. Kemudian yang kedua adalah wal mandubu lughatan al mudda'u. Sementara al mandub secara bahasa artinya adalah al mad'u, al mudda'u, yang diminta, yang yang diseru, yang diminta, ya, itu mandub. Wastilah kan secara istilah adalah ma'amara bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syariat, la ala wajhil ilzami, bukan dengan cara pelaziman, bukan dengan cara pewajiban. Jadi perintah oleh syariat tetapi tidak dengan jalan pelaziman. Nah, artinya mewujudkan pekerjaan itu tidak kemudian menjadi suatu keharusan, tetapi sekedar merupakan anjuran. Jadi dengan ungkapan lain, kalau wajib itu seharusnya, kalau mandub itu sebaiknya. Nah, ini kalau kita melakukan itu
sesuatu yang baik bagi kita. Kalau kita tidak melakukan, ya tidak apa-apa. Karrawatibi, seperti sholat sunnah rawatib. Artinya sholat sunnah rawatib itu sholat sunat yang kita lakukan dalam rangka untuk mengikuti sholat-sholat 5 waktu. Sholat fardu yang 5 waktu itu. Fakharaja biqaulina, maka bukan termasuk dalam ungkapan kami itu adalah yaitu ma'amara bi syari', apa yang diperintahkan oleh syariat itu adalah apa? Al-muharram, sesuatu yang diharamkan, wal makruhu, sesuatu yang dimakruhkan, wal mubahu, sesuatu yang dimubahkan. Karena ada perintahnya, tapi perintahnya memang bukan dengan cara pelaziman, ya, tapi sekedar perintah yang hanya sekedar merupakan satu kebaikan atau sebaiknya. Ya. Wa kharaja biqaulina, dan tidak termasuk biqaulina dalam ungkapan kami la ala wajhil ilzam, bukan atas dasar pelaziman. Nah, bukan atas dasar pelaziman itu maksudnya al-wajib itu bukan masuk dalam kategori ini. Kalau pelaziman jelas merupakan satu kewajiban, tapi ini bukan la ala wajhil ilzam, maka al-wajib bukan masuk dalam kategori. Wal mandubu, dan sunnah itu yusabu, diberikan reward, diberikan pahala, fa'iluhu, bagi pelakunya. Karena apa? Imtisalan, karena dia melaksanakan perintah itu. Wala yu'aqabu, akan tetapi wala, dia tidak yu'aqabu, diberikan punishment, ya, tarikuhu, bagi yang meninggalkannya. Jadi kok meninggalkan perintah itu maka ya ora apa-apa. Tapi kalau dilaksanakan perintah itu maka kita diberikan satu reward. Ya. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan wa yusamma, dan mandub itu juga dinamakan sunnatan, sunnah. Ya. Masnunan, ya, sesuatu yang disunahkan. Mustahabban, sesuatu yang disukai. Wa naflan, nawafil, gitu ya, tambahan, ya, naflan. Jadi ini istilah lain untuk mandub. Jadi ada sunnah, masnun, mustahab, naflun. Itu nama-nama lain untuk kata al-mandub. Jadi ini sering juga digunakan silih berganti di dalam pembahasan ilmu fikih, itu ya. Kemudian yang ketiga ada wal muharramu, yang diharamkan. Lughatan, secara bahasa maknanya adalah al mamnu'u, sesuatu yang dicegah. Ya, sesuatu yang dicegah, al mamnu', sesuatu yang dicegah, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wastilahkan, sementara secara istilah adalah manaha anhu syari'u, ma, segala sesuatu, naha anhu syari'u, yang dilarang oleh syariat, ala wajhil ilzam, dengan cara pewajiban ataupun pelaziman, bitarki, untuk meninggalkan. Jadi dengan cara pelaziman, ya, keharusan untuk meninggalkan. Seperti apa? Contohnya umpamanya ka'ukukil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Itu dilarang oleh syariat. Ya, umpamanya dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, wala takul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan ungkapan uff kepada kedua orang tua kalian. Ungkapan uff saja tidak diperbolehkan,
apalagi kok kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Artinya itu merupakan satu pelarangan dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala ala wajhil ilzami bitar, dengan cara pelaziman ataupun kewajiban bitar untuk meninggalkan pekerjaan itu. Fa kharaja biqaulina, maka tidak termasuk dalam perkataan kami itu apa manaha anhu syari', segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, yaitu al-wajib. Wajib, al-mandub, sunnah, wal mubahu, boleh. Jadi yang manaha anhu syari' itu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, tentu ya wajib, mandub, mubah itu tidak masuk dalam kategori ini. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan wa kharaja biqaulina, dan bukan termasuk dalam ungkapan kami ala wajhil ilzami bitark, ya, atas dasar atau cara pelaziman untuk meninggalkan, itu adalah al-makruh. Ya, al-makruh bukan juga masuk dalam kategori ala wajhil ilzami bitark, dengan cara pelaziman untuk meninggalkan. Karena apa? Karena makruh itu adalah hanya suatu kebaikan kalau kita meninggalkan. Tapi kalau seandainya kita tidak meninggalkan, ya tidak apa-apa. Jadi bukan itu. Jadi makruh itu bukan masuk dalam kategori ala wajhil ilzami bitark. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan wal muharramu, dan yang diharamkan itu yusabu, diberikan pahala, diberikan reward, tarikuhu, pelakunya, pelaku yang meninggalkan itu. Karena apa? Imtithalan, dia melaksanakan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu, dilaksanakan betul, ditunaikan untuk tidak dilakukan. Wa yastahiqul iqaba, maka akan mendapatkan iqab ataupun punishment siapa? Fa'iluhu, pelakunya. Jadi pelakunya akan mendapatkan iqab, ya, ketika dia kok kemudian melanggar aturan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma, dan muharram itu juga dinamakan mahturon, sesuatu yang bahaya. Mahturon. Ya. Au mamnu'an, sesuatu yang dicegah. Mahtur ataupun mamnu. Jadi kalau ada ungkapan mahtur, mamnu, artinya itu adalah muharram, sesuatu yang dilarang. Kemudian yang keempat, wal makruhu, dan makruh lughatan secara bahasa itu adalah al-mabghad. Mabghad, sesuatu yang yang dibenci, yang tidak disukai. Yang tidak disukai. Wastilahan, sementara secara istilah itu adalah manaha anhu syari', apa yang segala sesuatu naha anhu syari', sesuatu yang dilarang oleh syariat, la ala wajhil ilzam bitark, bukan dengan cara pelaziman atau kewajiban untuk meninggalkan. Jadi meninggalkan itu bukan dengan cara pelaziman, bukan dengan cara pengharusan, kewajiban, bukan, tetapi hanya sekedar sebagai satu pilihan, opsi bagi kita. Kalau kita mau meninggalkan hal itu baik, bagus. Kalaupun tidak mau meninggalkan itu, ya enggak apa-apa. Seperti apa? Kal ahdi bishimal, seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri kita.
wal i'ta'i biha, ataupun memberikan sesuatu dengan tangan kiri kita. Jadi kan seharusnya orang itu ya al-i'ta' wal ahdu, mengambil dan memberi itu harus dengan tangan kanan. Gitu. Tetapi kan ada orang yang kidal begitu, terbiasa dengan tangan kirinya. Sesuatu yo kerja yo dengan tangan kiri, yo kadang-kadang memberi dengan tangan kiri karena kidal itu nggak kebiasa. Nah, maka ketika dia itu kok meninggalkan tidak dengan tangan kanannya itu, yo nggak apa-apa. Hukumnya sekedar makruh saja. Ya. Kalau seandainya dia bisa menggunakan tangan kanannya itu lebih baik, dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu senang kepada sesuatu yang kanan. Fa kharaja biqaulina, maka tidak termasuk dalam ungkapan kami itu adalah manahaan husyari'. Apa yang dilarang oleh syariat itu adalah apa? Al-wajib, sesuatu yang diwajibkan, wajib itu, wal mandub, sunnah, mubah. Itu tidak masuk dalam ungkapan nah anhu syari'. Ya jelas lah ya. Sesuatu yang dilarang oleh syariat itu jelas tidak tercakup. Kewajiban-kewajiban itu sesuatu yang berbeda. Ya. Mandub, mubah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Wa kharaja biqaulina, dan bukan termasuk dalam ungkapan kami la ala wajhil ilzami bitark, bukan dengan cara pelaziman atau kewajiban pengharusan bitarki di dalam meninggalkan. Itu adalah apa? Al-muharram, sesuatu yang diharamkan. Karena apa? Sesuatu yang diharamkan itu adalah tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, harus ditinggalkan. Kalau ini yang makruh ini ya sebaiknya. Nah, sebaiknya saja. Wal makruhu, dan makruh itu adalah yusabu, diberikan pahala tarikuhu, orang yang meninggalkannya itu imtisalan, karena dia melaksanakan. Ya, karena dia melaksanakan larangan itu dengan baik, maka dia diberikan pahala. Wala yu'aqabu, dan tidak diberikan sanksi atau punishment fa'iluh bagi pelakunya. Artinya yang melakukan pelanggaran terhadap larangan itu, maka dia tidak diberikan sanksi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wal mubahu. Sementara mubah lugatan secara bahasa adalah al mu'lan. Al mu'lan, sesuatu yang diumumkan, diiklankan. Wal ma'dun, ya, sesuatu yang wal ma'duna fih, sesuatu yang diizinkan. Ya. Ma'lan wal ma'dun fih, ya, sesuatu yang diizinkan. Wastilah, kan sementara secara istilah adalah ma la yata'allaku bihi amrun. Ma, segala sesuatu la yata'allaku bihi amrun, yang tidak terkait dengan perintah. Wala nahyun lidzatihi, demikian juga tidak terkait dengan larangan untuk dirinya sendiri, untuk dirinya itu. Ya. Kal akli, seperti makan fi Ramadan, pada bulan Ramadan, lailan, pada waktu malam. Ya, karena makan di bulan Ramadan di waktu malam itu boleh, ya, boleh. Ya, kapan saja terserah, yang penting malam. Tetapi kalau siangnya kan dilarang, haram kalau siangnya. Tetapi kalau waktu malam itu adalah mubah, hukumnya mubah.
Ini tidak terkait dengan perintah ataupun larangan. Makan di waktu malam di bulan Ramadan itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kemudian fakharaja biqaulina, maka tidak termasuk dalam perkataan kami itu ma la yata'allaqu bihi amrun, ma segala sesuatu la yata'allaqu bihi amrun, yang tidak terkait dengan perintah itu adalah al-wajib wal mandub, wajib ataupun sunnah. Itu tidak masuk dalam kategori ungkapan mala ya ta'allaku bihi amrun, segala sesuatu yang tidak terkait dengan perintah. Ya jelaslah. Ya. Yang tidak terkait dengan perintah. Kenapa? Al wajib wal mandub ini adalah semuanya terkait dengan perintah. Kemudian juga wa kharaja biqaulinya, dan tidak tercakup ya, biqaulina dalam perkataan kami itu wala nahyun, tidak pula larangan. Tidak pula larangan, maksudnya adalah al-muharram wal makruh, itu kan larangan. Ya, larangan. Maka tidak tercakup wala nahyun di dalam kalimat wala nahyun.